Jadi kita mau masak sama Syekh Ali Jaber. Ini kambingnya masih ada matanya. Ya, ini kambing masih sangat muda. Umur berapa dia? Dia masih ada giginya juga? Ya masih lah. Masih lah. Syekh ini ternyata jago masak. Kita sekarang, saya biasa kalau masak memang untuk sekalian jaga kebersihan kan. Iya pasti. Ya, menggunakan ini. Tolong lepasin surban. Khudul shimal. Harusnya kamu pakai itu. Oh, gitu. Nah ini baru bener Ken. Iya, supaya bebas. Kalau pakai surban takut gini. Iya, Jadi tidak nyaman. Ya. Chef gimana? Jadinya kok jadi chef? Kok jadi chef? Chef Ali Jaber. Chef, Iya. gimana cara masak kambing supaya Iya. nggak bau? Di sini tuh, mohon maaf, aku tuh berapa kali makan kambing tuh baunya berbau gitu. Baunya Ini sebenarnya supaya tidak berbau, cucinya ketika sudah habis sembelih, dicuci dagingnya pakai air garam. Jadi air garam dicuci betul gitu, supaya Direndam gitu, ya, direndam sambil digosok gitu dagingnya sambil betul-betul terasa sudah menengkel garamnya. Itu baru dia keluar, didiamkan sebentar, kemudian baru dimasak. Oh Ya. gitu tuh, berarti buat ibu-ibu di rumah yang selalu bertanya-tanya suaminya kenapa ini kambingnya bau, berarti harusnya dicucinya lebih lama. Ya. Dan ini yang kita lihat, kesempatan malam ini kita akan masak dua rasa atau dua menu makanan. Ada nasi mandi dan nasi bukhari. Waduh, ini dua-duanya yang di... Bedanya apa sih? Nasi mandi. Nasi yang kuning mandi memang butuh lubang, seperti lubang di bawah tanah. Dan dia memang menyimpan nasinya di bawah, berasnya, kemudian dagingnya di atas, dia menetes. Makanya disebutkan kata mandi. Ya. Kalau nasi bukhari, dia tidak butuh banyak kerjaan ya, sangat sederhana. Tapi dari segi rasa memang sangat beda. Dan semuanya dua-duanya lebih fokus diperhatikan dagingnya. Daging harus dimasak lebih lama. Oke. Ya, semakin lama 1,5 jam sampai 2 jam, bahkan lebih sedikit tidak masalah. Karena semakin lama memasakkan dagingnya, semakin dia lembut dan terasa nikmat ketika kita makan. Benar, Ada lembek, matanya tuh sayang tuh. Ini sebenarnya kalau kita di Arab, kalau apalagi masakan mandi memang tetap ada kepalanya. Iya. Dan itu ada giginya. matanya nikmat nu. Ini nasinya tuh udah setengah matang gini ya? Nih. Ya, kita sebenarnya redam dalam air sebelum dimasak. Ini kan beras Arab, bukan beras Indonesia. Dari Beda Arab. ini, Panjang-panjang ya. Kalau asal beras ini sebenarnya dari Pakistan, dari India. Memang dia agak panjang, basmati atau abukas. Kita redam dalam air sambil dicuci supaya kalau ada bekas debu atau ini. Jadi emang harus direndam dulu. Iya, direndam supaya ini. Kalau mungkin beras Indonesia kalau redam dia langsung hancur. iya, hancur dia. Kalau Arab enggak. Nasi yang seperti ini enggak. Kayak nasi ketan. Dan ini kita lihat rambah-rambahnya ya, atau bubuknya yang Ini kita langsung dari butuhkan. Ya, semuanya itu rata-rata, bahkan ada yang dari Indonesia seperti misal jahe, lada hitam. Jahenya jahe bubuk ya? Iya, ini apa namanya? Ini cintan. Cinten. Iya, Bahasa yang- Arabnya apa? Kamun. Kamu. Kemudian ini kunyit. Kunyit. Kalau bahasa Arab kurkum. Kurkum. Ya. Kurkuma plus. Ya. Ini kemudian kismis, ini biasanya untuk bukhari. Masakan bukhari tambah merasa kismis. Biasanya ada wortel juga. Oh, pakai Ini, ya. Kemudian bawang putih, bawang bombay. Kemudian kita butuh tomat yang sudah di blender. Ini untuk khusus masakan bukhari. Kita butuh juga pasta tomat, juga untuk masakan bukhari. Kemudian cabenya, cabai ini. lemon kering. Apa itu? Ini lemon sebenarnya, lemon. Lemon. Iya, iya. Boleh bauin ya? Tapi dia sudah kering. Oh iya. Oh, lemon Iya. sudah kering. Ya, dan ini memberikan rasa haruman, mengharumi makanannya gitu. Ini kayu manis. Kemudian ini daun, kalau di Arab disebutkan daun gar.
Ini juga untuk mengharumi makanannya supaya terasa lebih nikmat. Dan ini rambah-rambah khusus atau bumbunya khusus untuk mandi. Dan ini sudah dicampur. Ini wanginya khas. Ini wanginya Ya, khas. khas. Ya, Enak banget. ya ini khusus. Ayo sambil ini apa? Saya bantuin ya. Ya. Dipijit-pijit Kamu mau katanya. nggak pakai ini? Oh itu dibumbuinnya kering aja, nggak pakai minyak, nggak pakai apa gitu ya? Enggak, ya. Aku paling nggak suka masak, tapi ternyata ini seru juga. Kita sekarang hati apa? nih. Proses untuk nasinya. Kita tidak perlu terlalu lama masak nasinya, cuman kita hanya memberikan bumbu nasinya atau rambah-rambahnya, rambah yang kering ya. Bismillah. Saya biasanya kalau masak saya selalu suka gunakan minyak zaitun. Minyak zaitun. Ya, saya tidak suka pakai minyak biasa. Biasa. Ngegoreng juga? Ya, kalau minyak zaitun kan anti kolesterol. Iya benar. Ya. Pelan-pelan. Wah. Bawang- Ini kan bawang bombay dulu. bombay. Langsung diur-ur. Baunya baunya guys. Wah, ini kebuli, nasi mandi, nasi bukhori, nasi. Beda, masing-masing beda ini Caranya? rambah-rambahnya. Oh. Kalau Pakistan kamu apa namanya nasinya? Biryani. Biryani. Biryani Oh, itu karena ya, ya. beda lagi. Biryani Biasanya beda. ya, makanan India, ya? India, Pakistan. Ya, Pakistan India. Biryani. Ini apa nih? Garam. Masukin. Kapan lagi coba kita dimasakin sama Chef Alida? Nah, ini kan kayu manis. Kayu manis. Sedikit ini. Tapi memang ada hikmahnya sayang. Kalau bulan Ramadan biasa, pasti Nggak Chef mungkin. udah nggak mungkin, nggak ada waktu, mungkin udah kesini. Chef udah sibuk. Bener juga. Iya kan? Baunya enak banget. Berarti karena corona kita bisa bertemu. Kalau biasanya apalagi habis tarawih kan ada tabligh akbar Pasti. atau undangan keluar kota. Oh, pasti full 30 hari itu Chef. Kalau misal lagi bulan Ramadan gini, Syah, tidurnya berapa jam sehari? Kalau saya biasanya kalau apalagi Ramadan hampir jarang tidur malam, Tidurnya siang. siang. Yang ngajarin masak dulu siapa Chef? Orang tua, mama, Dari ibu saya belajar. Panggil Boleh Umi. lagi? Boleh lagi. panggilnya Umi. Umi ya. Umi. Umi sama Abi. Ya. Kalau Syah sama Kadang-kadang apalagi kalau pagi saya ada kegiatan, istri saya masih tidur, saya masak, siapin sarapannya, kemudian saya taruh dan saya buat tulisan. Masya Allah. Ya, saya sudah siapin sarapannya. Saya pergi dulu ya. Kalau makanan Indonesia, yang pertama kali Syah masak dulu, makan apa? Nyampe di Indonesia. Iya. Kalau Sate. saya tidak pernah makan masakan Indonesia belum pernah. Makan suka tapi. Suka Apa makanan Padang, Oh, Padang udah bisa makan. ya. Sate. Sate. Paling suka saya sate. Jadi ini kita bikin bumbunya nih. Ya, ini khusus untuk masakan nasi karena kita harus siapin sebelum masukin ke lubangnya. Oh, ini masuknya harus di lubang. Pas di, Kalau mandi harus di dalam pas di lubang. lubang itu berapa lama dia? 1,5 jam sampai 2 jam. Kita sekarang ini siapin daging mandinya. Oh. Ini tuh alatnya alat khusus ya? Iya. Supaya ada satu tempat buat penyimpanan dagingnya. Karena daging dan nasinya nanti di bawah. Nanti pas dia sudah mulai masak dengan panasnya api, dia akan menetes. Tes. Ya. Anaknya berapa sih? 3, baru 3. Bisa bahasa Arab semua? 3 baru 3 kan? Baru 3. Bisa bahasa Arab semua? Bisa lah. Bisa. Bisa. Oh lahir di Arab ya? Semuanya lahir di sini. Oh lahir di sini? Iya. Oh, lahir. Satu lahir Lombok, 2 lahir Jakarta. Oh. Tapi bisa bahasa Arab? Ya iya bisa. Bisa lah. Karena Bahasa di Indonesia rumah bisa? sehari-hari kita bahasa Arab. Oh, tapi bahasa Indonesia bisa? Bisa bahasa Indonesia. Kalau yang 2 masih kecil, 2,5 tahun sama 1 tahun. Oh, masih kecil. Iya, kalau yang besar sudah ini bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ya, sekarang kita pindahin ke lubang. Wah, Wah. berat nggak? Berat sih. Dua kali. Nah, ya. Ya, kita langsung masukin Nggak nasinya. pakai sendal, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dimasukin ke dalam.
Terasa panas. Sini. Ini kemudian. Oh gitu. Tapi tidak boleh dia menyentuh nasi, tapi di luar bancinya. Berarti ini ya. Betul. Oh ditutup. Jadi ini yang ditanamnya memang harus di bawah ya? Iya. Supaya betul-betul tutup rapat. Kayaknya enggak. Oh saya. Dah. Oh dia benar-benar tertutup ya? Iya. Biasanya kalau kita di Arab, habis baki kain kita tumpahin tanah, pasir. Supaya betul-betul, Mas. Cuma karena ini lagi karena hujan, jadi pasirnya lagi. Kita hitung waktunya jam. Sekarang jam 11. Berarti kita nanti insya Allah cek hasilnya 1,5 jam. Berarti Ya jam maksimal 2 jam. 2 hari lebih mudah ya masaknya? Lebih mudah. Lebih mudah. Tadi Dan nggak pakai- bumbunya nggak tidak pakai terlalu jinten banyak. ya? Tadi nggak pakai jinten kan kalau yang tadi? Enggak. Kalau ini untuk Bukhari. Bumbu, Ini apa, jinten, kemudian jinten ini tuh berasa banget. ramba-ramba yang campur. Oh mix Ya, kan? mix. Ya, ini mix. Di sini rahasia Bukhari-nya di sini. Oh ini nggak boleh kasih tahu, tapi bisa Iya. beli dong. Iya. Bisa beli. Kemudian ini lada hitam. Lada hitam. Kemudian kita butuh tomat yang sudah di blender. Ini tomatnya yang fresh dan ada Iya, yang, kemudian ada pasta. Kemudian daging dan pasti berasnya. Ya, kita langsung mulai. Kita juga butuh ini apa namanya? Wortel. Wortel. Ya, ini kan wortelnya. kita masukin Kemudian kismisnya. Dan khasnya Bukhari, biasanya khasnya Bukhari kita sedikit goreng wortel sama kismis sama sedikit bumbunya di dalam baru kita keluarkan. Dan bekas minyak yang masih ada tinggal kita tambahin kalau kita butuh minyak lagi. Kemudian baru kita masukin dagingnya. Oh, Iya. ini gimana kalau chef kasih tahu aku yang oseng-oseng? Boleh, Ya kan? boleh, siap. Ini caranya nih. Nagita is the Aku best. yang jangan turun tangan. Oke. Nah, kita masukin wortelnya ini udah Wortel. diparut ya. Kayaknya diparut sampai tipis-tipis gitu ya. Bisa lebih besar lagi, Oh, tidak kalau mau apa-apa. tuh sesuai selera ya. Enak Pak. Ini kayaknya istri Rafi langsung cepat ini belajar ini. Iya lah, pasti. Nanti besok dia sendiri yang masak. Iya, Masak sendiri aku jual. Wah. bisa kejualan. Wah, baunya enak banget. Masukin kismis. Tuh Kita kismisnya kasih dua macam ya. kismis. Satu macam mungkin boleh, tidak apa-apa. Masak dari umur berapa sih? Dari kecil lagi. Waktu masih sekolah, SMA. SMA. Berarti Syah lahir di Madinah? Lahir SMP, besar di SD, Madinah. SMP, SMA. Semua di Madinah. Emang bener-bener ke Jakarta tuh tiba-tiba aja? Iya, pas untuk salat tarawih aja undangan. Oh, kayak pertukaran imam gitu ya? Iya. Oh, Tapi pertama kali ke Indonesia terasanya betah banget gitu. oh gitu, senang ya di sini ya? Apa yang Alhamdulillah. bikin pertama kali betah banget di Indonesia tuh? Perhatian jamaah, pelayanan jamaah. Jadi saya terasanya tidak diasingkan lagi sama jamaah gitu. Bukan kayak orang dari luar negeri Iya. gitu ya? Padahal saya dulu nggak sampai di Indonesia ya. Nggak bisa. Sama belum sekali? bisa, sama sekali. Oh kesini berarti pakai ada translator gitu ya? Iya, pertama awal-awalnya translate, ada yang temannya translate bahasa. Ya cukup kita pindahin. Kita pindahin. Kita pindahin. Itu tadi kambingnya tuh satu tapi buat dua masakan gitu ya? Iya. Tapi Chef, kalau kan tadi yang bagus-bagusnya ya tentang pindah ke Indonesia. Tapi apa sih yang berasa beda banget gitu? Yang berasa susah banget tiba-tiba dari tinggal di Arab, di Madinah, tinggal di Indonesia? Adaptasi apa yang paling susah? Sebenarnya awal-awalnya soal bahasa, Bahasa. kemudian soal makanan. Oh, makanan. Iya, belum Kenapa makanan? Belum biasa? Iya, belum terbiasa. Bahkan banyak makanan Indonesia kan pedas. Iya, ada yang iya, suka pakai apa kecap manis. Iya, iya, Ya, kalau di Arab kan manis-manis tidak ya. ada Nggak manis-manisannya ada kecap. gitu. Oh iya benar. Bumbu spesial Bukhari. Jinten.
Ini juga jinten harus pas banget, kalau nggak tuh nyegrek gitu ya. Garam. Ini nasi Bukhari. Pantesan sih kalau misalnya kita mau ke restoran, pesen nasi mandi, pesen nasi Bukhari, itu nggak bisa dadakan ya Syekh ya. Iya. Jadi bener-bener dari pagi baru dimasak atau siang, baru malam baru jadi. Iya. Jadi restoran tuh nggak bisa langsung ayo jadi nggak bisa. Iya, kalau di Arab memang karena nasi Bukhari laku, jadi mereka Berani stok. ada stok siap, tinggal orang datang langsung Kalau di ambil. Indonesia nggak bisa. Kalau kita kan khawatir kalau kita bikin banyak nanti ya laku cuma sedikit, mubazir. Jangan lupa juga nih, ini kan kita lagi collabs. Bahasanya collabs. Lagi diajarin ilmu sama Syekh Ali Jaber. Rans Entertainment, subscriber saya juga harus subscribe YouTube channelnya Syekh Ali Jaber. Apa namanya Syekh? Channel Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber Syekh sama Ali satu Jaber. lagi tadi ada ya? YSAJ TV. Ya, ini khusus untuk kegiatan dakwah dan kegiatan yayasan dikumpulkan di channel itu. YSAJ. Ya, YSAJ. Jadi ada dua, ada Syekh Ali Jaber TV sama YSAJ TV. Sambil kita nunggu matangnya Bukhari, mau nggak saya kasih rahasia? Mau? Apa? Saya mungkinin kue manis. Wah, ya Allah, apa tuh? Baklava? Nggak ada, nanti ada khas namanya tamriyah. Oh, belum pernah dengar itu. Tamriyah. Jadi ada biskuitnya, ada campur kurmanya. Rasulullah SAW bersabda, tamrun baitul la tamra fih jia'un ahlu. Rumah yang tidak ada di dalamnya kurma, itu kelaparan keluarga rumah tersebut. Ya. Jadi kita di Madinah, biarpun tidak ada makanan, misal daging, beras, apa tidak ada, tapi masih ada kurma, alhamdulillah aman. Kita bisa sandwich kurma, pakai roti kurma, jadi semua kurma bisa makan apa aja. Dengan susu, jus kurma. Iya. Di sini kalau nggak ada Dan banyak manfaat yang tergantung dalam kurma itu banyak untuk gizi, kemudian untuk tubuh, untuk vitamin, semua ada. semuanya ada. Ini apa namanya mentega. Mentega. Ini biskuitnya yang ini sudah dibubuk. Jadi malam ini jadi perantakan ya. Di sini udah biasa, memang selalu kayak gini. Di sini selalu berantakan. Yang penting rumah tangga saya nggak berantakan. Bagus. Ada mayemnya saya. Sama saya didoain, ya kan Syekh? Didoain mudah-mudahan. Amin. Amin. Selalu Punya anak lagi. Amin. bahagia. Amin. Anaknya satu lusin. Ada tulisin 12. Tahun sekali Ya, dong. jadi timnas. Timnas. Waduh. Tapi nanti terasa nikmatnya dengan kurmanya. Oh, ada kurmanya. Iya. Ini jadi pas banget sih buat bukaan puasa. Itu kan sunahnya kita makan kurma. Tapi mau tanya sih, berarti kalau misalnya sunahnya kan makan kurma ya, kita buka puasa. Tapi kalau kurmanya itu kita masak, kita bikin variasi yang beda, itu sebenarnya Ya, khasiatnya kurma ya dimulai buka puasa pakai kurma. jadi diapain aja nggak boleh, tetap harus kurmanya dulu. Bukan soal tidak boleh, tapi khasiatnya kurma itu kalau dia sendiri itu jauh lebih dapat. Kalau sendiri. Iya. Tapi kalau sudah dicampur dengan gula atau macam-macam, ini tidak akan terasa khasiatnya gitu. Jarang-jarang juga ya, tamu spesial. Ya. Aduh. Masa ada yang bilang kalau bersiul itu boleh nggak sih? Hah? Syekh kayak gini. Itu boleh nggak sih? Ada yang bilang nggak boleh. Manggil setan hari ini. Hah? Boleh nggak sih Syekh kalau bersiul? Iya, sambil santai-santai tidak masalah. Tapi lebih baik dikirnya. Zikir. Oh benar juga. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah. Saya dari tadi salawat aja. Di dalam hati ya. Hati ya. Salawat aja. Kalau kita zikir kan nggak perlu dikirim, dalam hati bisa ya. Iya dalam hati. Sambil masak. Supaya kita terhindar dari sesuatu yang buruk.
Ya, karena masih panas dan mulai asapnya gini sampai betul-betul asapnya. Kalau kondisinya masih asapnya apalagi masih kuat keluarnya asap, begitu kita buka lepas bisa tumbah semua keluar isinya. Harus pelan-pelan. Karena tekanan. Jadi harus kita pelan-pelan sambil membantu mengurangi tekanan. Coba lihat daging gimana lembut. Oh, Gue lihat potong coba sedikit. ya. Oh, lembut banget. Iya, potong aja sedikit. Tuh, ini tulang. Wow. Oh, ya Allah, halas. Halas. Ini Syukron. lembut banget. Iya, coba potong sedikit. Tuh lihat, itu lihat. Pecah ini nih, tuh lihat tuh. Iya, Jadi kayak bukan kambing ya. iya. Kamu mau cobain dikit? Coba rasain. Cobain. Tapi hati-hati ya, panas ya. Masih panas. Panas. Ajib. Ajib. Top. Lembut kan? Alhamdulillah ini kambingnya muda. Jadi kita 1 jam sudah maksimal. Tapi kalau kambing tua 3 bisa 2 jam, 3 jam. Bisa 1 tangan. Gimana? Jadi campuran ya? Nasi? Nah, ini kan titisan dari ini, karena nasi ini kan putih. Iya. Tapi karena Oh, menetes jadi jadi kuning. Oh, makanya namanya nasi mandi. Iya, karena dia dimandiin sama kambing.